Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini masih diberikan kesehatan, diberikan nikmat iman, nikmat Islam, tentunya masih diberikan kesempatan untuk berpuasa di bulan suci Ramadan. Alhamdulillah, bersyukur selalu kita timpahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, Ustaz. Amin amin alamin. Baik, hari ini saya ditemani oleh pemateri kita yang tidak asing lagi, Al-Mukarram Al-Ustad Yusuf Rusdi MPD, ya, salah satu ketua Badan Wakaf Al-Izzah, ya. Ya, insyaallah. Gimana Ustad? Kabarnya Ustad? Alhamdulillah bi khair. Aktivitas sehari-hari Ustad sama bulan Suci Ramadan selain di Al-Izzah? Banyak ya. Banyak ya. Masjid-masjid. Sibuk Ustad ya. Padat merayap ya. Di keluarga, yang penting kan keluarga besar. Ya. Kita harus bagi-bagi dari mulai yang terkecil sampai yang membesar. Baik. Materi untuk kali ini Ustaz tentang cara mengajarkan anak berpuasa sejak dini, Ustaz. Ya. Kalau kita melihat keadaan umpama di keluarga, Ustaz, ya, di keluarga mungkin ada beberapa sahabat Al-Izzah ya yang punya anak kecil yang belum balik tentunya. Betul. Ya, mungkin ada keinginan untuk mengajarkan anaknya berpuasa. Nah, ini seperti apa, Ustaz? Agar anak ini belajar berpuasa, setelah balik mereka full puasa itu aja. Ya. Betul. Nah, itu bagaimana caranya untuk mengajarkan anak berpuasa sejak dini, Ustaz? Mangga, Ustaz. Baik. Sobat Al-Izzah yang mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berbicara tentang pembiasaan ya terhadap anak-anak kita, harus terbersit terlebih dahulu bahwa anak adalah investasi akhirat kita, ya, yang amalnya tidak akan putus ketika anak kita mendoakan kita walaupun kita sudah tiada. Jadi ada satu dorongan kuat, ya, bagaimana kita bisa sedini mungkin apa yang kita rasakan dari nikmat iman, Islam dan ihsan ini bisa kita transfer ke anak-anak kita, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala secara jelas memerintahkan kepada kita, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, qu anfusakum wa ahlikum nar, ya. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka, ya. Diri dulu, kemudian keluarga. Artinya begini, yang paling mudah kita gapai untuk dididik adalah diri kita sendiri. Kayak gitu. Dan ini mengisyaratkan bahwa pendidikan yang terhebat adalah dimulai dari diri kita. Terhebat, termudah, dan tercepat yang bisa kita lakukan. Kalau kita nggak bisa mendidik diri, ya bagaimana bisa mendidik orang lain, kayak gitu, ya. Makanya ketika kita memimpikan bagaimana puasa ini kenikmatannya gitu ya terasa oleh anak-anak kayak gitu, manfaatnya terasa oleh anak, memang pertama adalah kita sebagai suri tauladan, contoh. Orang tua sebagai contoh, ya, contoh, karena anak akan melihat orang tuanya. Walaupun demikian, kapan sih usia yang paling cocok, ya, misalnya kayak gitu ya, untuk kita mulai, ya. Dalam Al-Muhadzab disebutkan gitu bahwasanya wa ammas sabi fala tajibu alaihi liqauli sallallahu rufi al-qalam an salasatin, ya.
Adapun anak-anak yang kecil, sobi itu belum diwajibkan puasa sebetulnya, ya. Karena berdasarkan hadis Rasulullah bahwa kolam catatan untuk amal itu diangkat, ya. Terhadap apa? Satu, sobi, hatta ya belum, ya. Bayi anak kecil sampai kemudian dia balik, ya. Yang kedua adalah an-naim hatta yastaiqidh, yaitu orang yang tidur sampai dia bangun, ya. Kemudian wanil majnun hatta yufiq, ya. Dan orang gila sampai dia sadar. Nah, kayak gitu. Jadi kalau nggak mau kewajiban puasa ya gila aja gitu, ya. Nah, makanya ketika dilihat di sini adalah kewajiban itu belum wajib sebetulnya, kayak gitu. Tapi kita bagaimana ingin mendidiknya supaya anak kita jangan kaget. Ini aja prosesnya. Maka disebutkan wa yu'mar bi fi'lihi li sabisinin, ya. Perintahkanlah ketika umurnya 7 tahun. Itu yang wajib, Ustaz. Enggak, ini idza atau kosong, ya, kalau dia kuat puasa. Jadi mulai 7 tahun tuh waktu-waktu yang efektif untuk memulai pembiasaan kayak gitu, ya. Wa yudrabu ala tarki li asri kiasan anis sholat. Jadi ketika 10 tahun masih belum mau juga, baru eksekusi, ada pemukulan atau mukul yang mendidik, bukan mukul balas dendam, ya. Nah, ini makanya kias anis sholat, ya. Karena Rasulullah SAW menyuruhnya adalah muru auladakum bis sholat wahum abna sab'in. Nah, gitu kan, ya. Perintahkanlah anak-anak untuk sholat saat mereka itu ketika umurnya 7 tahun. Jadi patokan 7 tahun ini baru perintah, belum ada eksekusi untuk mukul apa maksa, enggak kayak gitu, ya. Perintahkan aja gitu. Nah, tentunya sebelum 7 tahun udah bisa dicoba, bisa kayak gitu, ya. Udah bisa. Cuma yang paling tepat, ya, kalau kita berdasarkan di sini adalah pas 7 tahun itu jangan sampai lewat kayak gitu, ya, umur 7 tahun. Kalau Pak Yusuf sendiri juga ingat, ya, waktu belajar puasa itu memang SD itu, kelas 1 kan, ya. Jadi dikasih tuh dulu surabi itu, ya, surabi itu surabi, ya. Jadi dipegang gitu, padahal masih jauh kan, ya. Ya mungkin kakak saat itu, ya, kakak itu mendidik supaya bisa puasa aja, tidak memangi kayak gitu. Jadi bagaimana caranya? Yaitu kita mulai dari diri kita, kemudian kita informasikan, ya, kita informasikan secara bertahap, ya. Jadi bertahap. Artinya kalau puasanya dia mampunya ya jam 10 ya 10. Kemudian kalau dia mampu sampai jam dohor, ya jam dohor. Artinya tidak full sampai maghrib, ya, kayak gitu, ya. Karena kan belum wajib, belum wajib, ya. Tapi itulah kalau kita biasakan, nanti dia tidak akan terasa berat kayak gitu ketika dia sudah balik kayak gitu. Kalau dibiasakan dari kecilnya itu berat banget nantinya kayak gitu, ya, kayak gitu. Nah, ini tetapi pengetahuan juga perlu kayak itu, ya. Jadi secara bertahap ini baik perilakunya ataupun informasi, ya, informasi tentang keistimewaan puasa, ya, manfaat puasa kayak gitu. Itu harus diobrolkan dulu kan, ya, tersebut, ya. Kalau manfaatnya seperti apa gitu, ya, berpuasa gitu. Ya, kayak gitu. Nah, sambil dicoba, itu secara bertahap kayak gitu, ya. Baik, Ustaz, tadi bahwasanya kalau mengajarkan anak berpuasa sejak dini berarti kan di situ ada semampunya, ya, tadi, ya, semampunya, tidak harus full dari pagi sampai maghrib, ya. Artinya momentum apa nih, Ustaz? Artinya momentum apakah sebelum puasa kita boleh mengajarkan anak? Apakah momentum itu khusus di bulan Ramadan saja, Ustaz? Iya. Jadi kalau yang pendidikan, pembiasaan, ya kita ajarkan juga selain Ramadan di puasa-puasa Senin Kamis, supaya pembiasaan, ya, untuk mengenal kayak gitu, ya. Ketika mereka mengenal lebih dini, maka persiapannya juga lebih oke kayak gitu, ya, kayak gitu.
Itu yang paling itu adalah transformasi pengetahuan. Betul. Kayak gitu ya. Ketika motivasi dirinya kurang, itu diakibatkan kurangnya informasi. Kayak gitu. Ya. Berarti ini orang tuanya tadi yang harus support betul sama ya, anaknya. kayak gitu. Subhanallah. Digambarkan dengan indahnya surga, kemudian misalnya sangat pedihnya neraka, itu sejak awal kayak gitu. Dikasih tahu sama ya, Ustaz. Ya, dikasih tahu. Jadi ada karena gambaran-gambarannya itu kan anak-anak itu cepat menangkap ya, kalau menangkap kayak gitu, sehingga kadang-kadang cerita kita waktu kecil itu keingat sampai dewasa kayak gitu. Ya. Pak Yesus sendiri waktu kecil itu sangat senang mendengarkan cerita-cerita ustadz-ustadz kayak gitu ya. Jadi kalau yang cerita senang banget kayak gitu. Apalagi keistimewaan orang berpuasa, manfaatnya. Iya, diberitahukan kayak gitu. Ya. Baik sahabat Aliza ya, cara mendidik atau mengajarkan anak berpuasa ternyata memang harus dari dini tadi ya. Pembelajaran sejak dini, pembelajaran memang harus diterapkan oleh yang pertama orang tuanya berperan aktif di situ tadi ya. Sebagai figur, sebagai contoh. Nah, itu ya. Susah sih kalau kita merintahkan puasa, karena gitu. Sementara nggak puasa, susah. Gitu, bertentangan dengan logika yang ada di anaknya sendiri. Nah, tadi saya bilang bahwa kalau sudah berumur 10 tahun ya, mulai umur 7 tahun nih, 7 tahun ternyata masih dia belum full kan. Kemudian angka 8 tahun, 9 tahun dan sampai 10 ternyata belum full tuh tadi. Itu reaksi orang tua harus seperti apa kan? Ya. Jadi kalau kita kiaskan kepada hadis bahwa itu tentang sholat ya, pukul lah, artinya adalah intensitasnya lebih tinggi kayak gitu. Warningnya kayak gitu. Ya. Jadi menghantarkan anak pada mencapai usia balik. Ya, supaya karena itu adalah kewajiban ya. Jadi kewajiban orang tua kayak gitu. Memang kita sebagai orang tua jangan bosan-bosan kayak gitu ya, dan juga jangan putus asa kayak gitu. Jangan putus asa. Tapi eksekusi ada pelajaran ya, warning itu ya dari 10 tahun itu udah mulai kayak gitu ya. Kalau soal kan tuh wadribu ya, pukulan. Nah tapi pukulan ini tentu satu tidak melukai ya. Melukai ya. Kemudian kalau memukul juga jauhi area wajah. Nah, itu jadi harus dijauhi area wajah. Dan pukulannya pukulan mendidik ya. Pertanyaannya bagaimana mukul yang mendidik? Ya. Jadi tekniknya mungkin masing-masing punya ini ya. Punya spesifikasinya masing-masing gitu. Kalau saya gitu, kalau ingat di pesantren itu, kalau pendidikan mukul itu suaranya keras tapi nggak sakit. Nah itu pakai sejadah gitu kan, kayak gitu. Tapi nggak sakit, nggak melukai maksudnya kayak gitu, nggak melukai kayak gitu. Ya tapi suaranya kencang, nanti nggak melukai kayak gitu ya. Gitu. Baik, sahabat Aliza, dimanapun berada ya, artinya cara mengajarkan anak berpuasa sejak dini ternyata penting sekali Ustaz ya. Ya betul. Apalagi di zaman modern sekarang Ustaz, kadang orang tua itu lebih memanjakan anak, khawatir sakit lah kan ya, khawatir lapar dan lain sebagainya. Ternyata cara mendidik seperti itu salah tadi ya, bahwa puasa itu memang tasihu katanya tadi ya, puasalah maka kamu akan sehat. Nah terakhir Ustaz, mungkin Ustaz terakhir tip-tip atau kiat-kiat untuk memberi support kepada anak agar anak itu betul-betul puasa itu memang wajib gitu Ustaz untuk di bulan suci Ramadan ini. Ya pertama ya, secara milieu atau lingkungan sebetulnya sudah kondusif, yaitu ada istilahnya tarawih kayak kan. Itu kan sangat disenangi sama anak-anak gitu. Ya tinggal kita atur supaya sholat tarawihnya betul-betul
salat bukan main-main, Betul. gitu kan, kayak gitu. Itu diatur. Saya itu mengembirakan contohnya, mengembirakan anak-anak itu. Kemudian suasana berbuka juga itu mengembirakan, kayak gitu ya. Suasana sahur juga, kayak itu mengembirakan. Cuma memang kalau kita rinci misalnya, selain kita perkenalkan secara bertahap ya, melakukan rutinitas ya itu di depan anak-anak ya, istilahnya bukan ria, bukan, tetapi mencontohkan ya, orang tua tadi. bagaimana berbukanya, kemudian bagaimana sahurnya, itu anak-anak dia. Nah memang tantangan orang tua itu anak ketika sahur itu dibangunkan susah kadang ya tadi. Makanya kita kadang-kadang kasih siasat apa kesukaan makan anak-anak. Betul, kita semangat sahur kita. Iya. Jangan tahu lagi tadi. Iya. Jadi apa tuh yang disuruh anak tuh supaya dia bisa bangun kayak gitu. Supaya sahur kayak gitu ya. Nah kemudian siapkan juga lah suplemen ya, istilahnya untuk penguat vitamin C atau apa kayak gitu ya. Tapi sebetulnya mah udah makan kurma kemudian buah-buah itu sudah cukup sebetulnya kayak gitu ya. Jadi betul-betul ketika mendidik anak, nah kita mulai dari hal yang teringan yang bisa kita pakai. Kemudian kita biasakan setiap hari kayak gitu. Kemudian kita jangan lupa nih ada tadi kan sudah idrib aja ya, idrib ya pukul lah gitu. Sebetulnya ada namanya reward. Reward. Kalau puasa full kasih reward ya. Jadi kan reward ya. Jadi tidak cuma punishment ya, tidak punishment saja gitu. Kan supaya seimbang. Betul. Kan Allah juga mendidik kita ya. Kalau yang baik dapat surga, gitu kan? Pahala ya. Kalau yang ingkar ya diazab di neraka. Jadi ada dua sisi ya. Kalau baik dapatnya baik, nah gitu. Kalau jelek ya dapat iqab, kayak gitu ya. Jadi ini supaya sadar sejak dini bahwasanya kalau kita berbuat kebaikan maka kita akan melakukan kebaikan hebat lagi. Tapi kalau seandainya kita berbuat kejelekan, dan kejelekan yang buruk adalah kalau pas Ramadan nggak puasa itu buruk gitu. Ya karena ancaman luar biasa. Sengaja nih kalau udah balik ya. Iya. Kalau disengaja tadi ya balik, maka dia kalaupun ditebus tahun juga nggak bisa gitu ya. Kecuali ya gimana terusnya? Ya banyak istighfar aja kepada Allah SWT. Kayak gitu. Nah ini diinformasikan ke anak-anak kayak gitu kan, anak supaya seimbang antara punishment dengan rewardnya itu ya, rewardnya. Jadi rewardnya nggak usah mahal-mahal lah kayak gitu yang sesuai dengan jangkauan kita, tapi misalnya dari perkataan aja. Subhanallah ya, anak Abi ini sudah luar biasa itu full ya. Atau tapi jangan sekarang dicium ya, dicium disayang kayak gitu ya. Nah ini untuk memberikan semangat kayak gitu pada anak-anak kayak gitu. Kalau yang kita maksud demi muka aja tenang sebentar lagi harus kasih motivasi ya. Udah jamnya 12 ke atas itu udah mulai loyo saja. Atau alihkan perhatian. Alihkan perhatian begini, ketika konsentrasinya ke perut apa dapat, kita ajak aja kemana kayak gitu ya. Kita ajak kemana sesuatu yang menarik sehingga dia lupa dengan masalah perutnya. Misalnya kalau suka main bola ya mungkin kita nyaksikan atau main bola kecil-kecil kayak gitu kan. Mengalihkan perhatian. Cuma sekarang ini yang paling banyak dipilih oleh bapak dan ibu sekalian itu maklumat itu ke ini nih, ke HP tadi. Emang ini paling praktis. Paling praktis HP aja. Bahaya itu Ustaz. Harus didampingi ya. Karena kalau kecanduan juga akhirnya kan tidak baik yang akhirnya apalagi yang di istilahnya game online segala macam. Nah ini nggak baik kepada anak, akhirnya kita susah nanti untuk ngeremnya ya. Jadi kalau kita ini
kegiatan-kegiatan yang Positif tadi. kalau positif dulu itu ya. Nggak tahu zaman sekarang tuh susah tuh, ada jemblengan dulu gitu ya, lari Gobak gitu tadi. gobak gitu dulu. Sekarang mah jarang ya. Ya gitu. Dan itu melupakan itu. Iya, Ya, permainan gerak-gerakan itu melupakan kita lagi puasa. budaya Ya. itu tadi ya, zaman dulu. Ya kalau kita ingat masa kecil kita kayak gitu. Mhm. Nah, kayak gitu ya. Jadi aktivitas kegiatan keluarga itu melupakan. Melupakan Tapi kalau kita puasa. di rumah aja di ini, nah lapar, wah Iya. tersiksa kayaknya kayak gitu. Apalagi ya orang tuanya udah masak aja tadi, rumahnya kemana-mana Iya, gitu. iya. Jadi kita ada silaturahim, kemudian apa istilahnya pahala berukhuwah kayak gitu kan. Nah, itu bisa kayak gitu. Nah, ini mungkin yang bisa kita sampaikan ya, sobat-sobat Aiza. Mudah-mudahan motivasi bahwa anak yang kita didik, walaupun sekarang mungkin kita capek ya, ataupun kita harus korban waktu, korban Betul. harus ekstra sabar ya, tapi ketahuilah bahwasanya nanti ya ketika mereka melakukan secara otomatis lihat sendiri, kita yang ajarkannya dapat bagiannya kayak gitu. Amin, Mandala amin. ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi ya. Iya. Siapa saja yang bisa menunjukkan ya, membimbing ke jalan kebaikan, maka dia akan pahala seperti orang yang melakukan kebaikan. Subhanallah. Kayak gitu. Dan semakin banyak yang kita didik ya, semakin banyak juga pahala yang kita dapatkan. Iya. Gitu. Ya, Gitu. Luar biasa saja. Ah, Baik sahabat Aliza, luar biasa ya. Karena ketika kita mengajarkan anak ya sejak dini itu sudah berpuasa, ternyata pahalanya juga kita dapatkan. dapat Ya. insyaallah gitu ya. Baik sahabat Aliza yang dihormati Allah Subhanahu wa taala. Ternyata cara mendidik anak berpuasa sejak dini ini memang harus dijadikan kewajiban bagi orang tua tadi ya. Ya. Apalagi ini momentum-momentum yang sangat luar biasa. Ya. Bagaimana kita mengajak anak kita ya agar bisa berpuasa. Tidak harus full pertama tadi ya. Tidak harus full, mungkin dari awal bertahap ya, step by step. Ada istilah puasa setengah hari ya. Ada puasa istilahnya tengah gitu ya. Dohor buka, dohor buka gitu deh. Jadi mulai dari dohor besok disambung lagi, mungkin bisa 1 jam lagi, jam 1 buka, terus sampai akhirnya dia full ya. Artinya ada kebiasaan baik yang mereka lakukan ya. Dan kasih reward anak kita ucapan yang bagus, Ya, betul. penghargaan, ya makan lebaran misalnya, kan supportnya tadi. gitu supportnya. Karena kan di Al-Quran banyak ya, tentang jaza, tentang pahala gitu aja. Orang dewasa aja mau gitu. Ya kan, salah satu motivasi kita ini ada sabab kan, ada pahala. Reward istilahnya. Tapi jangan bohong. Ini itu pahala. harus dikasih tadi ya. Jangan bohong, jangan sekali bohong. Kita nanti belikan motor-motoran ya. Pas udah beres Nggak dikasih. Nah, itu nanti Akhirnya besoknya nggak jadi puasa lagi gitu. kitanya juga nggak mendidik sama dia, Betul. kayak gitu. Mengingkari janji. Tidak boleh Ya boleh ya kayak gitu. Kita puasa tapi kita nggak ada janji gitu. Nah gitu. Artinya dipikir dulu apa kira-kira rewardnya ya kita Ya. sudah ada lah gitu. Nggak perlu mahal-mahal ya, nggak perlu mahal. Yang praktis-praktis aja. Apa kalau ini pernah gini ya. Yang praktis nih. Iya. Kuda-kudaan aja istilahnya gitu Iya. ya. Jadi anak tuh naik di punggung kita. Udah, ya nggak usah mahal-mahal. Ya gitu. Jadi naik gitu tadi mainan sama orang tuanya. Gitu. Jadi adanya digantung apa yang menyenangkan kayak gitu ya. Tapi yang jelas ditepati. Jangan sampai ketika PHP. Boleh saja. Iya. Ya, syukron Ustaz untuk materi kali ini ya. Luar biasa ya bagaimana caranya kita mengajarkan anak berpuasa sejak dini ya. Kemudian ada reward yang harus kita berikan ya ketika anak melakukan kebaikan ya, agar motivasi itu selalu muncul terhadap anak tersebut ya. Luar biasa, jazakallah Ustaz untuk materi kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya tentunya pada sahabat Alizah di luar sana. Tetap support anak kita untuk berpuasa karena momentum bulan puasa ini sangat luar biasa sekali. Dan mudah-mudahan kewajiban-kewajiban yang kita lakukan ketika berpuasa itu
membekas di diri anak kita Ya, tersebut. amin. Baik Ustaz, cukup kayaknya Ustaz ya untuk materi kali ini. Kita tutup dengan sama-sama membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.